Ya baik, terima kasih listeners, Anda masih bersama dengan kami. Saya Ria dan juga tentunya Bung Charles Pindo masih menemani dalam rangkaian Heartline Coffee Morning untuk pagi hari ini. Masih bersama dengan 5 narasumber kami yang ada di studio Kedaulatan Data dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. PIN BB Heartline 54DD9215 masih kami buka untuk Anda. Saya tertarik, mungkin karena saya wanita gitu, saya tertarik dengan istilah fashion Pak Novel yang disampaikan tadi itu ya. Jadi ibaratnya nih, dari zaman dulu ke zaman sekarang gitu ya, wanita ngomongin fashion, bulan ini saya pengen pakai baju era 60, bulan berikutnya era sekarang gitu. Padahal bahannya hanya satu. Begitu juga dengan yang namanya obrolan kita hari ini ya, begitu ya Pak ya, data. Gimana sebetulnya Pak? Ya, ini terus berganti, tapi sebetulnya itu-itu aja kan gitu ya Pak ya? Iya. Gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya gini Mbak. Ya. Komputer itu kan sederhana Mbak, input, proses, output. Bentuknya mau kayak apa, mau yang kecil, yang besar, ada input, ada proses, ada output. Iya, tetap aja output, input, proses, output, sudah proses, itu aja Mbak. Udah. Itu jadi pegangan, biar nggak bingung gitu. Jadi mau yang orang bilang sekarang Internet of Things, IoT misalnya, itu komputer, ada input, ada proses, ada output. Ada orang bilang lagi misalnya cyber physical system, yaitu komputer juga. Itu juga. Apalagi misalnya cloud, misalnya, yaitu ada input, ada proses, ada output. Jadi input tuh ibarat fashion. Iya, ibarat fashion. Kan kadang-kadang barangnya itu aja, pendekatannya agak beda-beda, tapi secara substansi sama. Gitu. Nah ini memang mesti ini ya Mbak, mesti ada insight yang perlu disampaikan supaya orang nggak seperti ada istilah data driven. Data driven semua basisnya pasti data. Mungkin maksudnya adalah mulai bagaimana ngelola data yang baik, ngelola input, ngelola proses, dan ngelola output sampai ke pemusnahannya. Basisnya gitu. Data. Seperti ini jas, ini batik. Tapi bahannya kain. Batik sama kain gitu loh. Seperti itu ya Pak ya. Oh, menarik juga. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai kedaulatan data ini sebenarnya, ini kan kemarin ada rencana kita bikin IKTP, kemudian servernya ada yang menghendaki di Indonesia, ada yang menghendaki di luar. Sebenarnya nih, tadi kan Bapak juga sudah singgung yurisdiksi data itu ya. Nah, di mana sebenarnya kedaulatan data itu mengenai data server tadi, dan kenapa contohnya juga ya, kenapa harus ada informasi di luar negeri lebih bagus misalnya, lebih terpercaya. Emang di Indonesia nggak ada tempat Pak? Saya kalau boleh ikutan duluan, kita bicara mengenai kedaulatan data. Itu artinya data itu ada di kita di Indonesia dan itu adalah milik kita. Artinya bisa personal, bisa perusahaan kecil, besar, komunitas, negara. Begitu kita bicara masalah publik dan transaksi yang terjadi di dunia financial, di dunia retail, di dunia e-commerce, atau even gamers, maka ini adalah satu data yang sangat penting untuk kita semua. Kita mengakui bahwa itu penting, terlepas dari generation Z, Y, atau X, doesn't matter. Kita menginginkan bahwa data itu tetap disimpan di Indonesia supaya kalau ada apa-apa, maka secara yurisdiksi itu menjadi gampang. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu treatment untuk data-data tersebut, maka itu masih di dalam daerah kedaulatan Indonesia. Maka hukum yang digunakan itu menjadi sangat clear bahwa itu hukum Indonesia. Batasannya di mana sebenarnya itu? Batasannya sangat clear, kita lihat bahwa di mana nih kita Indonesia ini secara geografi. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya adalah kenapa orang berpikir, oh kalau saya nyimpen data di luar negeri itu lebih gaya, lebih bagus, lebih aman. Bukan fashion mestinya, tapi kita betul-betul mengatakan bahwa keamanan data dan data itu lebih reliable dan kita bisa akses anytime kita mau, dan data itu bisa kita gunakan secara proper yang kita inginkan. Nah, saya ambil contoh gini. Kalau saya melakukan satu transaksi e-commerce di Indonesia, maka saya berkeinginan bahwa
mau barangnya itu datang dari Belanda, mau datang dari Amerika, mau datang dari China, saya nggak peduli. Yang penting adalah saya hanya bertransaksi dengan lokal, dan lokal ini dia membeli dari luar, dibawa kembali, maka dia berurusan dengan saya selama itu di lokal. Yes. Itu yang saya inginkan. Maka saya ingin keandalan yang paling baik. Saya ingin security yang paling baik. Ini yang kita harapkan. Nah, jangan sampai satu bank boleh menaruh dia punya data-data transaksi, data-data customer di India. Oh, kita bisa percaya dengan teman-teman India. Oh ya, mungkin saya enggak, ya, saya tidak. Jadi kita juga harus melihat secara publik, secara menyeluruh. Mungkin kita taruh di Australia, mungkin taruh di Belanda, mungkin kita taruh di Amerika. Doesn't matter buat saya. Yang saya inginkan adalah bahwa kedaulatan data di Indonesia ini harus dipegang dan kita tegakkan itu secara baik, dan kita bisa lakukan itu dengan hukum di Indonesia. Tapi bagaimana kita tahu kalau data kita ada di Indonesia? Caranya bagaimana, Pak? Tahu, kalau sebetulnya sangat simple. Kalau itu dibuat secara menjadi de jure, maka semua e-commerce, semua perusahaan financial, semua insurance, banking, multi finance dan lain-lain, dia akan taruh datanya itu di data center lokal di Indonesia. Dulu problemnya adalah bahwa banyak sekali mengatakan bahwa data center lokal tidak capable dan tidak bisa reliable, tidak bisa diandalkan. Sekarang ini sudah beda zamannya. Kebetulan saya adalah sekjen di ID Pro, Indonesia Data Center Provider Asosiasi. Kita sudah mencoba membuat satu listing. Kita punya data center di Indonesia sudah sangat banyak yang reliable. Kita sudah masuk di tier 3 atau rate 3. Yes. Kita sudah punya keandalan backup daripada listrik dengan bagus. Kita punya line internet point to point dengan sangat baik. Apalagi yang kita cari? Data professionals, expertnya juga kita sudah punya. Kita punya teman-teman juga yang bermain di dalam security dengan sangat baik. Dan kita punya peralatan hardware, infrastructure, itu sudah nggak kalah. Nah, tinggal satu lagi yang mungkin mesti disinggung adalah masalah softwarenya gimana. Nah, softwarenya ini kita harus lihat yang mana yang kita mau pakai. Apakah harus mau software lokal atau mau software dari luar. Nah, ini dia. Riaman mungkin sering pakai aplikasi apa pertanyaannya? Iya, banyak sih. Banyak ya? Terutama musik. Pertanyaannya itu aplikasi buatan Indonesia atau luar? Saya mau tanya ke Pak Tesar dulu. Pak Tesar, pendapat Pak Tesar, kalau misalnya kita berdaulat secara data, ini kan tidak hanya tadi Pak Richard sudah sampaikan, tapi dari sisi softwarenya, pendapat Pak Tesar seperti apa? Sebenarnya aplikasi kita, indikatornya bahwa kita berdaulat dari sisi aplikasi-aplikasi yang kita pakai itu seperti apa? Iya, betul. Ini sebenarnya concern saya juga kenapa saya buat Messenger ya. Yes. Jadi seperti kita ketahui bahwa seluruh dunia sekarang menggunakan smartphone, dan hampir dipastikan semua smartphone itu ada messengernya. Jadi kayaknya hampir nggak ada lah orang punya punya mobile tapi nggak punya messenger. Artinya ini kebutuhan yang udah sangat kritikal. Dan tapi sayangnya Indonesia belum punya itu. Sekarang kita kebanyakan pakai produk-produk asing. Produk asing tentu implementasinya apa? Ya tadi servernya ada di mereka, adminnya ada di mereka. Data kita dengan sukarela kita serahkan ke mereka. Saya sering ngomong di seminar startup ya, di mahasiswa atau di kampus, bahwa perang kita ke depan itu adalah perang data. Jadi negara bisa menganalisa kita itu dengan data-data kita sebenarnya. Dari ya tadi ya, dengan sosial media, dari email gitu. Proxy war juga ya? Iya, proxy war. Bahkan saya cukup pernah ya sangat bersedih sebenarnya sih. Saya ngeliat banyak menteri-menteri saya baca di media, ayo kita buat grup di WhatsApp dengan pembicaraan yang cukup menurut saya sangat krusial untuk regulasi Indonesia gitu loh. Tapi menggunakan aplikasi asing dan notabene pasti itu mereka analitik di sana gitu kan. Memang kita kalau menurut saya itu karena tidak ketidaktahuan dari para menteri. Jadi mereka tuh di generation yang tua, yang sudah X, mereka nggak tahu kalau ditaruh di situ ternyata data kita ini betul-betul bocor gitu kemana-mana. Pakai email doang Pak ya.
Nggak cuma Mikirnya di WhatsApp, handphone di doang. email. Waduh, udah kacau deh. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri yang menggunakan mendengarkan. Maka saya pernah punya kenalan jenderal gitu kan. Saya tanya Pak emailnya apa? Emailnya Gmail gitu kan. Apa nggak punya TNI.org apa gitu kan? Iya, domain dari domain sendiri. Iya, ya itu ya benar ya Pak Richard. Jadi kadang-kadang gap education itu yang perlu kita educate gitu. Memang butuh waktu dan kadang-kadang mereka juga belum percaya apakah iya sih mereka akan tapping data kita gitu. Kalau menurut saya sih pasti. Iya. Itu pasti. Gitu. Makanya beberapa kasus yang mungkin Pak Novel pernah dengar juga. Jadi beberapa tahun lalu Presiden Obama dan Presiden Jerman ya yang perempuan itu, kanselir itu nggak mau pakai WhatsApp. Nggak mau. Terus Nggak mau. pakainya apa, Pak? Dia maunya pakai BBM Enterprise. Gitu. Karena secara security lapisannya beda. Kalau BBM Enterprise itu memang security-nya lebih berlapis. Dan ya kalau mau sebenarnya di dunia teknologi security nggak ada yang bisa dijamin 100%. Tapi hanya butuh waktunya berapa lama sih gitu. Itu aja sih. Lebih berlapis ya? Iya, berlapis. Jadi kalau orang jago mungkin bisa levelnya ini, tapi makin jago levelnya lebih dalam lagi. Itu butuh waktu, takes time gitu. Jadi sebenarnya presiden yang kelas tinggi ya seperti Jerman dan Amerika udah sadar juga gitu bahwa saya kalau pakai WhatsApp pasti disadap. Iya. Itu awareness itu kadang-kadang di Indonesia belum sampai gitu. Harusnya sampai ke jajaran pemerintahan ya. Jadi kita fokus, kita harus punya critical infrastructure tadi ya pasti. Dan Kira-kira berapa lama lagi tuh sampai ke situ Pak? Kita saya lihat era sekarang cukup sudah mulai ya. Seperti tadi kata Pak Richard, data center kita sekarang udah mulai tier 3, tier 4 ya Pak ya. Sudah ready. Aplikasi kita juga sekarang udah banyak yang go internasional seperti Tokopedia, Gojek gitu ya. Istilahnya mulai dipandang secara global lah. Ya mungkin kedepannya harusnya Live Messenger juga bisa ya, menyaingi WhatsApp dan Telegram dan yang lain-lain gitu. Dan itu harusnya bisa didukung oleh pemerintah secara regulasi gitu loh. Supaya startup lokal ini lebih mudah untuk berkembang. Jangan sampai dia baru berkembang udah banyak regulasi malah yang membunuhnya gitu loh, yang membuat mereka jadi malah mati suri gitu. Iya. Kalau boleh komen sedikit, kita punya Lightbig yang dipimpin oleh Pak Tesar, itu lokal, betul-betul lokal. Dan itu bisa email, bisa kita bikin grup modelnya WhatsApp, dan kita bisa kerjakan di lokal. Emang masih belum besar. Mudah-mudahan akan jadi besar. Kita doakan, Pak. Ini kalau pendengar mau download bagaimana nih Pak Lightbig ini Pak? Kita sudah ada 2 versi, jadi ada di Play Store, Google Play Store juga ada di iOS ya. Mungkin kedepannya kita juga nanti ada versi web, jadi tinggal langsung ketik aja lightbig.com, mungkin bisa langsung link Ketik apa Pak? Lightbig.com, lightbig.com ya. Nanti di situ ada halaman download, nanti bisa diarahkan ke versi yang Android atau yang iOS-nya gitu. Baik. Mulai sekarang, mulai detik ini kita sudah sampai 300.000 downloader. Wah, targetnya tahun ini mungkin kita bisa 5 juta user, bahkan mungkin bisa 10 juta user ya. Orang luar bisa pakai juga Pak ya? Bisa. Gantian kita yang bisa lihat data mereka gantian Pak ya? Tapi kalau privacy juga, kalau jadi kita ada 2 versi. Versi yang public tadi, saya juga ada versi yang lebih private, makanya tadi saya sempat singgung untuk pemerintahan gitu ya. Kalau pemerintahan harusnya lebih secure lagi. Jangan sampai pakai versi yang terpublish ini. Mereka harus security-nya lebih dalam, data server juga lebih secure lagi, lebih berlapis, karena itu untuk kepentingan kedaulatan data negara tadi yang saya bilang harusnya. Dan yang paling penting ini buatan anak Indonesia gitu ya. Iya, itu yang bangsa. penting ya. Baik. dari sisi privacy, ya kadang-kadang kayak saya gitu kan, umpamanya mau pesan Uber atau Gojek gitu ya, udah pesan masukin nama, masukin apa, besok udah oke, besoknya tiba-tiba ada yang masuk tuh message, makan yuk gitu. Nah, dari mana nih? Datanya dari gitu ya. Jawab bener ya. Nggak apa-apa dong. Saya kalau boleh komentar satu. Kita lihat gini, kalau kita lihat Lightbig ini sesuatu memang kita pikir ini lokal, hanya lokalnya kita pikirkan. Kalau menurut saya bukan lihat itu. Apanya Pak? Aplikasi itu dari manapun sama aja. Cuma kalau begitu itu ditaruh di lokal dan kita tahu bahwa Lightbig punya data center di lokal, tier 3 security-nya bagus, dan ada 2 level. Satu adalah untuk public yang sudah punya satu security sendiri, dan kedua untuk korporasi atau untuk institusi pemerintahan yang punya security berlapis. Maka ini sesuatu yang menjamin data sovereignty, kedaulatan data. Dan saya yakin sekali kita punya mental, kita punya attitude. Kalau itu data itu ada di kita nggak akan lihat, dan kita nggak akan mau buka itu ke publik. Dan
bahkan kita punya karyawan tidak boleh sama sekali mencoba menyentuh itu. Tapi itu dampak bagus juga buat perekonomian kita begitu ya Bapak-bapak semua ya. Paling tidak investor pun akhirnya semakin trust dengan negara kita gitu. Dampaknya ke ekonomi. Trust, yakin dan percaya dengan produk lokal itu menjadi satu hal yang penting. Baik. Saya ke Pak Ardi dulu. Pak Ardi, ini kan Indonesia Cyber Security Forum tadi Pak Tesar ya, kalau nggak salah yang sampaikan. Next itu adalah data war. Nah, apa yang akan dilakukan oleh forum ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang secara lebih luas dan kemudian untuk antisipasi seandainya gitu ya, untuk di depan tuh semakin banyak artinya potensi-potensi yang akan merugikan kedaulatan data itu sendiri. Baik, terima kasih, menarik pertanyaannya. Jadi gini, sekarang kalau kita bicara ekonomi, kita dulu sering mendengar istilah sumber daya alam. Menjadi sebuah aset suatu negara. Sekarang ditambah, data adalah sumber daya alam. Artinya apa? Data itu adalah aset. Ya. Jadi informasi apapun yang terkait dengan kita, dunia usaha, ya pribadi, itu adalah aset vital yang harus dilindungi. Ini harus dibangun. Pola berpikirnya harus dibangun. Kenapa saya angkat masalah ini? Pertama, masih banyak pihak yang tidak paham. Ya, mereka melakukan data mining atau penghimpunan data secara tanda kutip ilegal. Contoh, ketika kita masuk ke sebuah gedung, diminta KTP, diminta difoto, difoto pakai kamera kecil gitu ya, terus KTP-nya di scan. Pernah nggak ada yang bertanya? Untuk apa? Siapa, untuk apa? Berani nggak Anda menjamin datanya tidak bocor ke pihak lain? Tidak pernah kan? Itu salah satu contoh. Itu terjadi secara bebas, tidak ada aturan, bebas merdeka. Ya? Di Indonesia. Karena kita menganggap itu aturan dari gedung itu, aturan dari sana. Tapi gitu. apa? Ini ada keterkaitan dengan hak pribadi masyarakat. Ini fundamental di bidang perlindungan data pribadi, hak asasi manusia. Ini krusial. Ini pertama ya. Jadi pola berpikirnya dulu. Menarik juga itu. Kedua, data itu adalah DNA. Ya. Sekarang kita pusing, kita lagi pergi kemana, ke Amerika, ke Eropa, terus kita foto sama keluarga, kita posting di Facebook. Pernah nggak kita kepikir bahwa apa yang kita posting di Facebook itu juga merupakan ancaman buat diri kita? Pernah nggak? Di Facebook kita posting foto kita keluarga, anak si A, si B, akhirnya ketahuan kan? Oh si ini ternyata anaknya Pak ini, Pak itu, istrinya ini. Pernah nggak kepikir? Artinya apa? Kita membuka kerawanan itu sendiri. Satu, makanya saya bilang DNA ya. Sekarang di dunia virtual sangat mudah kita mencari tahu tentang jati diri orang. Sangat mudah kita mau cari foto, mau cari handphone orang, mau cari BNPB gampang. Modal cuma satu, inovasi dan berpikir. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan soal data war. Dengan mudahnya kita menghimpun data secara virtual, itu menjadi suatu aset, di satu sisi aset, kedua juga menjadi amunisi untuk menyerang pihak lain. Ya, contoh ada satu kejadian yang jelas sekarang ini dengan adanya media sosial, kemudahan kita mengakses data dengan bahkan saya bilang jutaan aplikasi ya di handphone kita, itu justru membuka kerawanan. Apa yang terjadi sekarang ada disebut dengan information overload. Otak kita orang nih manusia ya, tapi kita juga punya keterbatasan. Dijejelin semua ini kan rawan ya. Kedua, ada satu kasus juga yang berapa minggu ini saya tanganin ya, yang kita sebut ransomware. Mungkin pernah dengar istilahnya ransomware. Jadi ada satu kawan itu ternyata handphonenya terinfeksi dengan ransomware tanpa disadari. Bagaimana ransomware itu bisa masuk? Ternyata setelah kami telusuri secara forensik, itu ada attachment, jadi lampiran yang di-attach di salah satu chat messenger. Di dalam teks maupun di attachmentnya tidak sadar. Apa yang terjadi? Itu menjalar di dalam sistemnya. Dia mengambil data-data pribadi, data-data internet banking, phone banking, ya, bahkan foto-foto pribadi yang tersimpan di device. Nah, berikutnya apa yang terjadi? Mulailah aksi ransomware-nya itu. Oh, saya punya foto Anda, saya punya foto pribadi Anda, ini tolong store sekian ke rekeningnya. Itu terjadi. Nah,
Itu baru bicara sisi aspek lain. Kita bicara data war. Sekarang sudah saya katakan tadi, yang namanya data adalah hak milik intelektual. Artinya apa? Data kalau di perusahaan itu merupakan aset yang harus dilindungi. Jadi rahasia dagang itu harus dilindungi. Walaupun itu berbentuk digital. Nah, kalau rahasia dagang itu bocor ke pihak lain, contohnya Panama Papers gitu Pak, kenapa kok bisa bocor gitu ya? Saya baru mau singgung Mbak. Panama Paper, teman-teman di luaran itu bicara nama-nama orang di dalam Panama Paper. Kami di forum tidak pernah menyinggung nama orang. Yang kita persoalkan bagaimana data itu bisa bocor. Pakai teknologi apa sih sebetulnya gitu ya? Sederhana. Sederhana, teknologi nggak ada teknologi. Itu cuma kealpaan manusia. Ya, artinya sudah ada pintu awal pembuka untuk mereka mengambil data itu. Nah, pintu awal pembukanya siapa? Kealpaan, ketidaktahuan orang. Kembali lagi persoalan manusia. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan. Ya, berarti perlu ada edukasi yang berkelanjutan, yang sustain gitu ya. Betul. Jadi edukasi itu tidak. Jadi gini, bicara sosialisasi, kita bicara edukasi, itu harus berjenjang. Saya selalu katakan teman-teman, Pak Tesar tahu persis nih, Pak Richard juga tahu persis ya. Jadi kalau kita bicara sosialisasi, kita tidak bisa menjejali masyarakat dengan berbagai informasi. Harus berjenjang sesuai dengan kemampuan. Ya. Tapi yang paling penting secara prinsip adalah membangun kewaspadaan. Jangan kita dengan anugerah teknologi yang kita miliki sekarang semuanya dianggap gampang. Anugerah teknologi. Istilahnya keren-keren bapak-bapak ini. Jadi anugerah teknologi jangan kita anggap sebagai sesuatu yang kita terima dengan senang hati, kita bebas, enggak. Tetap harus ada kewaspadaan di dalam menggunakan teknologi secara tepat dan bijak. Jadi prinsipnya seperti itu ya, supaya tetap waspada, anggap semuanya anugerah. Dan kedua, ya ada hal aspek tua. Dulu kita kecil-kecil kan diajarin sama orang tua kan. Jangan terlalu sering berbicara dengan orang asing, orang yang tidak dikenal. Nanti virtual hampir semua orang bicara dengan orang asing. Artinya apa? Ini ada nggak beres nih di otak kita nih. Di sosial media kalau kita talk to stranger semua ya. Dan kita nggak kenal apa yang terjadi berikutnya. Timbul yang namanya cybercrime, penipuan online segala macam. Karena kita tidak kenal. Nah, logika kita ngapain sih ngomong sama orang yang kita tidak kenal? Di kecil udah diajarin. Ini persoalan. Saya ke Pak Joko sekarang. Pak Joko, ini kan kita sudah ada 58. Kemarin kebetulan saya ketemu dengan teman di Kementerian Koperasi ya. Ini sedang mengadakan sosialisasi mengenai perizinan untuk UMKM. Nah, dari kedaulatan data ini, kira-kira benefitnya untuk para UMKM Indonesia itu dalam short term maupun long term itu apa, Pak? Iya, jadi kalau kita bicara soal teknologinya, dengan adanya sesuatu yang berbau application atau sesuatu yang berbau internet, itu memudahkan para UMKM untuk misalkan ngurus izin lah, jadi lebih mudah mendapatkan dana untuk mereka juga lebih mudah. Tapi di satu sisi mereka mesti bertanggung jawab terhadap datanya juga, bahwa datanya itu benar. Datanya benar, dan datanya mestinya dari pihak pemerintah juga data-data ini akan disimpan untuk kebutuhan khusus mereka. Jangan sampai 58 juta ya? Betul, 58 juta. Betul, 58 juta UMKM. Jadi intinya sebenarnya kembali soal data ini menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai data ini justru yang udah masuk ke satu institusi dipakai oleh institusi lain, Pak ya. Contohnya Mbak Ria tadi bilang habis pesan taksi ini tiba-tiba bisa tawarin makan itu kan. Nah, itu yang sekarang banyak terjadi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positif, itu memudahkan pastinya. Karena kan sekarang apapun bisa langsung online ya, bisa langsung SPT bisa online semuanya. Daftar apapun satu perizinan bisa langsung di-input data di scan. Tapi ya kembali kalau bicara soal keamanan data, kan data itu bisa di jalan bisa aja diambil ya Pak ya. Kembali soal itulah. Nah, itu mungkin beliau-beliau ini yang jagonya. Ini kan kita bicara mengenai keamanan ya. Iya, tapi mungkin sebelumnya saya ada yang masuk nih, ada yang mau tanya begitu. Saatnya pendengar kita ya. Iya, kenapa sih namanya nggak pakai bahasa Indonesia? Kenapa masih menggunakan bahasa Inggris kalau memang ini dari dalam negeri? Lightbig. Ini pertanyaannya cerdas. Harus dikasih langsung satu domain tuh, Pak. Lalu juga ada yang tanya lagi dari Pak Erwin. Selama ini kita selalu import device atau smartphone dari luar negeri. Bagaimana pemerintah menjamin kalau setiap device tidak memiliki backdoor dari pemerintah pembuat device tersebut? Contoh FBI pernah minta hal itu ke Apple. Bagaimana dengan device Cina?
Baik, ada beberapa lagi. Tapi mungkin kita jawab dulu ya dua pertanyaan ini. Menarik nih Mbak Tesar. Halo. Saya mau ngambil yang kedua. Kenapa Pak? Ya, silakan Pak. Ya, bisa. Halo. Yes. Ya, ini mungkin pertanyaan yang paling sering saya dengar ya. Jadi masalah penamaan ya. Ini sebenarnya strategi, mungkin Pak Joko juga tahu ya masalah branding ya. Ini sebenarnya pilihan ya. Jadi kadang-kadang berarti nyalahin banget. Kadang-kala kita pilih nama Indonesia itu memang kesannya Indonesia banget gitu ya. Tapi kadang-kala itu malah membuat brand kita jadi tanda kutip menurun gitu. Saya banyak belajar gitu ya, brand-brand terkenal itu kebanyakan brand yang namanya mudah diterima oleh masyarakat global. Oh, oke. Jadi bukan berarti kita nggak pakai nama Indonesia berarti kita tidak cinta Indonesia. Nasionalisme gitu ya, bukan ya? Bukan. Penting hatinya masih Indonesia. Betul, gitu. Karena kan target kita kan juga ini kan Lightbig maunya juga global gitu kan. Kalau nanti orang asing juga bacanya susah, repot juga gitu kan. Saya pernah belajar dari Jeko dan Britok ya. Itu mereka kan terkenal dulu di negara lain. Ketika masuk ke Indonesia, orang nggak tahu kalau itu buatan Indonesia gitu kan. Coba kalau misalnya Indonesia dulu mungkin nggak jadi kayak Jeko Britok sekarang gitu kan. Saya baru tahu buatan Indonesia. Mereka terkenal di Singapura dulu gitu. Kurang lebih gitu. Dan namanya juga terkesan bukan orang Indonesia gitu. Dan ternyata efektif gitu. Mungkin efektif ya. Iya. Strategi saja berarti ya. Itu masalah strategi aja sih. Oke. Tidak berhubungan dengan nasionalisme. Oke, baik gitu ya. Oke, pertanyaan kedua itu masalah import device ini gimana Pak? Bagaimana pemerintah menjamin kalau setiap device tidak punya backdoor dari Pak Richard kan Vice Chairman ya? Dari Upcomindo ya? Iya. Nah, ini perlu Bapak harus kasih penjelasan secara jujur nih biar tahu nih kita. Kita harus jujur juga. Di Indonesia ini siapa sih yang bikin komputer? Yang ada adalah kita melakukan hanya sekedar menyatukan semua perakitan komputer dan kita lakukan di sini. Barangnya datangnya dari mana? Dari mana-mana. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia juga ikut contribute loh. Misalnya kita ambil contoh casingnya itu lebih banyak dari Indonesia dan Indonesia import ekspor itu kemana-mana gitu. Jadi nggak cuma kita sekedar menggunakan saja. Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di Amerika, saya ambil contoh. Khusus untuk telekomunikasi sebelumnya tuh pernah satu perusahaan China itu sangat merajalela dan menguasai sekian puluh % dari peralatan telekomunikasi. Kemudian Kongres di Amerika itu mengambil satu keputusan bahwa mereka memberikan batasan. Sekian persen saja yang boleh diambil oleh satu negara, sehingga yang lainnya juga harus dibagi-bagi. Nah, sekarang di Indonesia ini sayangnya belum ada. Oleh karena itu kita ada SKDN, jangan lupa. Nah, dengan SKDN ini kita berharap paling enggak kita akan mulai ikutan masuk. Dengan SKDN kita bisa menentukan ada dua kemungkinan SKDN. Yang pertama adalah komponen dalam bentuk hardware. Saya nggak terlalu tertarik dengan komponen bentuk hardware ini karena nggak bisa diapa-apain gitu loh. Ya, tapi yang kedua ini yang lebih menarik, yaitu komponen dalam bentuk software. Di mana bentuk software ini artinya brainware kita itu masuk dalam situ. Mungkin nanti Lightbig bisa ikutan di dalam situ dan itu bisa dipakai oleh semua orang. Nah, kalau kita masukkan ini, paling nggak kita akan tahu bahwa kita punya data ini nggak akan di-copy keluar gitu. Setidaknya itu ya? Setidaknya itu dulu ya. Memang ada beberapa, misalnya saya ambil contoh. Ada perusahaan di Amerika yang ekspor yang namanya software begitu hebatnya. Nah, kemudian mulai muncul beberapa isu mengatakan bahwa perusahaan itu mengcopy beberapa data langsung masuk ke dalam server mereka di Amerika. Saya juga nggak merasa salah kalau data yang diambil itu adalah data-data yang terkait untuk bisnis dengan nomor-nomor tertentu yang tidak dipublish. Sehingga itu bisa aja dimasukkan dalam satu big data menjadi satu customer punya behavior. Saya rasa juga nggak salah juga sih. Cuma kalau yang diambil sekalian dengan yang nah itu yang bikin repot. Betul nggak ya? Itu saya pengen tahu angkanya itu yang mana itu. Nanti kita udah lagi Pak Richard. Iya, saya sudah dikasih kode dari belakang ini untuk kita harus closing. Mungkin kita kasih kesempatan 1 menit untuk semua narasumber memberikan pesannya. Mungkin closing statement ya. Silakan dari Pak Novel dulu. Jadi saya sedikit tambahkan, Mbak. Pertama,
informasi itu sama seperti aset kita yang lain. Tapi bedanya Mbak, kalau aset fisik dicuri kita ngerasa. Iya. Kalau aset informasi kita nggak ngerasa. Oke. Ini. Jadi kalau saya mengcopy file Mbak atau Bapak, belum tentu kita tahu ya. belum tentu Bapak merasa kehilangan kan. Iya. Jadi ini kenapa orang kurang aware, karena seperti itu Pak. Misalnya orang lebih aware kehilangan mobil karena bentuknya fisik. Yes. Nah, kalau file itu bentuknya seperti itu. Ini nature-nya Mbak. Gitu Pak ya. Terus yang kedua tentang keamanan. Tips-tipsnya ya. Tipsnya bahwa pertama keamanan yang absolut adalah sistem yang powernya mati Pak. Powernya mati tidak bisa digunakan. Itu aman secara absolut Pak. Ya udah mati udah nggak bisa Pak, udah nggak bisa Pak. Kalau sepanjang sistem itu nyala dan ada fungsional, pasti ada celah keamanan. Artinya apa Pak? Stay alert. Harus senantiasa lampu kuning. Jangan ngerasa aman. Jangan hijau terus ya Pak ya. Untuk itu harus stay update knowledge dan update sistemnya. Nah gitu Pak. Lampukuning.com gitu ya. Lampukuning.com. Jangan merasa aman. Jadi harus knowledge harus selalu update, baca berita-berita dan stay update sistemnya. Ada peluang, ada vulnerability apa, itu harus diupdate. Jadi orangnya update, sistemnya juga update juga. Siap. Iya. Dari Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Ya, terima kasih. Tapi ini saya ingin menjawab pertanyaan pendengar ya mengenai apakah pemerintah bisa menjamin masalah keamanan. Begini, juga menyambung apa yang Pak Richard sampaikan. Tidak ada sistem manapun dan apapun yang berani menjamin semuanya akan berjalan aman. Kenapa demikian? Mau teknologi secanggih apapun, tetap di belakangnya adalah brainware, kemampuan manusia. Nah di industri kita memiliki kelangkaan di bidang SDM, ya termasuk juga di pemerintah. Nah ini yang harus kita kejar dan bangun. Ya. Jadi SDM-nya juga sekarang terbatas di bidang itu, ya tenaga auditor untuk teknologi juga sangat terbatas. Ya kedua, tantangan yang paling berat buat kita di industri, ya dan tentunya juga komunitas adalah membangun pola berpikir, membangun budaya sadar keamanan dan keselamatan. Ini yang paling penting, bukan teknologinya, tapi orangnya harus dibangun. Sama orangnya, teknologi itu nggak ada gunanya. Iya. Baik. Karena saya suka kata-kataan, persoalannya kalau di teknologi yang kita hadapi adalah 90% itu ada terkait dengan faktor manusia. People ya. People ya. Hanya 10% terkait dengan teknologi. Wow. Baik. Itu ke Pak Tesar. Ya, silakan. Mungkin karena kita baru HUT RI ya, kalau 71 mungkin saya lebih ke nasionalisme kita ya, bahwa kita harus kembali lagi, kita harus sadar bahwa negara Indonesia ini negara besar. Betul. Kita negara yang sangat berdaulat gitu. Kita merdeka juga merdeka atas kemampuan kita sendiri, bukan dari pemberian negara lain. Bukan hadiah ya. Iya. Dan sekarang kita di era digital. Yang tadi saya bilang bahwa perang sekarang bukan perang fisik lagi, bukan perang berdarah lagi gitu kan, tapi sekarang kita perang informasi. Informasi itu diawali dari data, dan data mungkin bermula dari pertama kali aplikasi. Jadi mulai hari ini coba kita mulai sadar bahwa Indonesia adalah negara besar, dan kita juga harus sadar bahwa kita mempunyai kedaulatan aplikasi juga yang harus kita miliki sendiri, dan juga secara data dan infrastruktur juga harus kita kuasai. Jangan sampai critical infrastructure, critical data dikuasai oleh bangsa asing. Dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, Pak Richard silakan Pak Richard. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa kita melihat bahwa sekarang ini yang sangat lagi booming atau yang lagi dibicarakan banyak orang adalah mengenai data center. Data center ini kelihatan memang sangat-sangat berjaya itu adalah di luar negeri. Di Indonesia ini belum kedengaran. Oleh karena itu saya ingin sekali menyampaikan di sini bahwa kita di Indonesia ini kita sudah mempunyai lebih dari 120 data center provider. Jadi luar biasa besar. Cuma memang yang sangat bisa diandalkan masih sedikit, tapi sedikitnya ini lumayan, sekitar 10 aja sih ada. Dan pada umumnya tier 3 atau tier 4, atau kita bisa juga sebut dengan rate 3 dan rate 4.
Nah, nanti kami dari ID Pro bersama-sama dengan pemerintah, kami ingin mencoba membuat satu standar baru, yaitu lokal Indonesia tapi mengacu dengan luar negeri, sehingga kita mengambil standar internasional, world class data center yang kita bawa di Indonesia. Itu adalah data centernya, itu yang pertama. Kemudian kita juga akan coba mengajak teman-teman kita dari akademisi untuk membuat satu program atau institusi untuk auditor, sehingga kita mempunyai auditor yang bisa kita percaya. Kepercayaan ini sangat penting dan disiplin ini sangat penting. Dan ketiga adalah kita ingin melihat bahwa kita punya teman-teman expert yang kita sebut dengan professional data center, itu tidak hanya mengandalkan sertifikasi dari luar, tapi akan dibuat juga dengan lokal. Tentu saja kalau kita mengatakan lokal, maka semua environment, baik ekosistemnya, lingkungannya, behavior, culture di Indonesia, termasuk software, termasuk hardware, termasuk dengan orang-orangnya, brainware-nya, itu kita akan masukkan di dalam bagian daripada standar. Dan termasuk juga di dalam professional data center itu. Ini menjadi satu kesatuan. Plus satu lagi dari Pak Richard. Jadi kan Pak mau bikinin Heartland domain heartland.radio. Oke, sekarang Pak Oke, pesan saya untuk pebisnis intinya bahwa teknologi demikian cepat, mereka mesti belajar, jangan merasa udah tahu, tapi harus belajar sama pakar-pakar yang hebat lah. Harus banyak baca, harus upgrade knowledge agar bisa menggunakan teknologi dengan secara lebih bijak. Nah, ketika pakai teknologi dengan bijak, otomatis efeknya juga bagus. Hati-hati juga tim di office mereka mesti di-training dengan bijak cara menggunakan datanya. Jangan sampai karyawan baru masuk, kemudian datanya nggak sengaja diklik, lalu di-share, data ditarik dan yang lain. Itu yang banyak terjadi. Karyawan baru main klik-klik sana sini, akhirnya datanya di-share, ditarik, ya sudah, itu kembali salah kita karena kita tidak berhati-hati tadi. Jadi yuk bijak menggunakan data, dan ketika menggunakan media sosial mesti selalu menggunakan sesuatu yang positif lah, jangan pakai yang negatif karena itu berpengaruh terhadap branding bisnis produk Anda. Oke, itu terima kasih untuk semuanya Bapak-bapak yang luar biasa sekali narasumber kita. Edukasi untuk kita kesempatan kali ini, dan tentunya Heartlanders terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Jangan lewatkan, Anda bisa menyaksikan tentunya melalui saluran YouTube kita begitu ya, obrolan kita hari ini Heartland Network ya di Heartland Network. Silakan Anda bisa buka channel YouTube dan ketikkan kata kunci Heartland Network. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan langsung dari Max Coffee Beton Junction kami mengucapkan terima kasih. Tetap di Heartland Radio.